Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi akuntansi biaya mengenai biaya overhead pabrik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gede Yuda Aridinata dengan NIM 21170511042 dan rekan saya Putu Koryani dengan NIM 21170501027. Baik, di sini saya akan membahas materi yang pertama mengenai penggolongan biaya overhead pabrik. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya terdiri dari biaya bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang tidak dapat menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Yang kedua ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, spare part, biaya bahan habis pakai, factory supplies, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen perumahan. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Selanjutnya ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin, dan equipment. Selanjutnya ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan equipment, dan lain-lain. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead pabrik termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan berupa biaya listrik, PLN, dan sebagainya. Selanjutnya ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perusahaan volume produksi. Ditinjau dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada biaya overhead pabrik tetap, yang kedua ada biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Selanjutnya ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Nah, jika ditinjau dari hubungannya dengan departemen yang ada di dalam pabrik, biaya overhead pabrik digolongkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada biaya overhead pabrik langsung departemen atau direct department overhead expense, dan biaya overhead tidak langsung departemen, indirect department overhead expense. Nah, biaya overhead pabrik langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Sedangkan biaya overhead pabrik tidak langsung adalah yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya, biaya overhead pabrik ini adalah depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi gedung pabrik. Materi selanjutnya yaitu penentuan tarif biaya overhead pabrik. Pertama ada menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai secara dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik. Kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Penentuan kapasitas praktis dan kapasitas normal dapat dilakukan dengan lebih dulu menentukan kapasitas teoritis, yaitu volume produksi maksimum yang dapat dihasilkan oleh pabrik. Kapasitas teoritis, theoretical capacity, adalah kapasitas pabrik departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan. Selanjutnya ada kapasitas normal. Normal capacity adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu akibat faktor-faktor intern perusahaan, dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan pula kecenderungan penjualan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada kapasitas sesungguhnya diharapkan. Expected actual capacity
adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Jika anggaran biaya overhead pabrik didasarkan pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, maka ramalan penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan kapasitas. Selanjutnya ada memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Setelah anggaran biaya overhead pabrik disusun, langkah selanjutnya adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil biaya overhead pabrik kepada produk. Ada berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk, diantaranya yang pertama, satuan produk, kedua, biaya bahan baku, ketiga, biaya tenaga kerja langsung, keempat, jam tenaga kerja langsung, dan selanjutnya jam mesin. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai adalah harus diperhatikan jenis biaya overhead pabrik yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Yang kedua ada harus diperhatikan sifat-sifat biaya overhead pabrik yang dominan tersebut dan eratnya hubungan sifat-sifat tersebut dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. Selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif. Tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan di muka kemudian digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk yang diproduksi. Jika perusahaan menggunakan metode full costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead pabrik tetap. Jika perusahaannya menggunakan metode variable costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel saja. Nah, di sini kami akan membahas tentang pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode variable costing. Jika dari contoh 1, PT Eliona Sari menggunakan metode variable costing, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar 5.435.500 sekian. Dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut, barang dalam proses biaya overhead pabrik seharga 5.437.500 dan biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan seharga 5.437.500. Dalam metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap tidak diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi sehingga tidak diperhitungkan sebagai unsur harga pokok persediaan produk jadi maupun persediaan produk dalam proses. Biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan sebagai biaya periode dan langsung digunakan untuk mengurangi pendapatan penjualan dalam periode yang bersangkutan. Nah, materi selanjutnya yang keempat mengenai pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi, pada materi sebelumnya itu berfokus pada perhitungan harga pokok proses berdasarkan variable costing. Nah, pada pengumpulan biaya overhead pabrik ini, kelompok kami akan menjelaskan hanya pada variable costingnya saja. Jadi biaya overhead pabrik sesungguhnya itu yang telah dicatat kemudian dibagi menjadi dipecah menjadi dua maksudnya, yakni ada biaya overhead pabrik sesungguhnya dan ada biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya. Nah, dalam pengumpulannya itu sudah ada dalam tabel. Nanti tabelnya itu tersedia dalam slide selanjutnya. Sedangkan pada slide ini itu dijelaskan bagaimana pencatatannya di dalam jurnal. Nah, pencatatannya yakni biaya overhead pabrik sesungguhnya yakni di debit sebesar 10.700.000 dengan rinciannya yang dikredit. Pertama ada persediaan bahan penolong dengan total 1.100.000, lalu ada persediaan bahan bakar dengan total 750.000, gaji dan upah ada dengan total 3.500.000, persediaan suku cadang dengan total 500.000, perserekod asuransi gedung dengan total 600.000, akumulasi depresiasi mesin 800.000, serta kas sebesar 3.450.000. Materi selanjutnya tentang perlakuan terhadap selisih overhead pabrik. Nah, selisih overhead pabrik ini dapat digambarkan dari sebuah bagan. Selisih yang dimaksud di sini merupakan pemindahan atau selisih biaya overhead pabrik dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening biaya overhead pabrik. Perlakuan terhadap selisih overhead pabrik itu dibedakan berdasarkan dengan penyebab selisih tersebut terjadi. Nah, jika selisih itu berdasarkan karena
perhitungan biaya yang berdasarkan taksiran, maka harga pokok produksi yang berdasarkan taksiran tersebut itu kembali disesuaikan berdasarkan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang kedua, bila selisih overhead pabrik itu karena ketidakefisienan, maka selisihnya dianggap sebagai pengurangan atau penambahan rekening harga pokok penjualan. Ada beberapa alasan mengapa terjadi perbedaan atau selisih biaya overhead tersebut. Yang pertama, itu karena manajemen tidak mencoba untuk menemukan penyebab terjadinya selisih tersebut. Jadi, manajemen tidak mengecek kembali alasan mengapa terjadinya perselisihan tersebut. Lalu yang kedua, jumlah selisih tarif yang kecil bila dibandingkan saldo rekening yang dibebani dengan selisih saldo tersebut. Yang ketiga, yaitu saldo rekening barang dalam proses persediaan produk jadi relatif kecil jika dibandingkan dengan harga pokok penjualannya. Nah, itulah tadi pembahasan materi mengenai biaya overhead pabrik. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam harmoni.